Pemirsa, masih banyak warga nekat berkumpul meski kerap dirazia petugas untuk mencegah penyebaran virus corona. Sejumlah pemuda di Tangerang, Banten bahkan nekat melakukan balap liar. Saat dibubarkan petugas, para pemuda ini bukannya pulang ke rumah, malah bersembunyi di pemukiman. Sudah menunggu korban virus corona. Polisi membubarkan kerumunan warga serta sejumlah pemuda yang akan melakukan balap liar di kawasan Pagedangan, Tangerang, Banten. Namun bukannya kembali ke rumah masing-masing, para pelaku balap liar justru bersembunyi dan berkumpul di permukiman warga untuk mengelabui polisi. Wah, suratnya mana? Di rumah, Pak. Apa kuncinya mana? Polisi pun memeriksa kelengkapan surat kendaraan mereka. Sejumlah sepeda motor tanpa dilengkapi surat diamankan polisi. Razia dilakukan setelah adanya laporan warga. Adanya trek-trek liar sehingga menyebabkan titik kumpul pada masyarakat untuk menonton ajang trek-trekan di wilayah Pagedangan. Dan kami melakukan patroli rutin sore hari maupun malam hari untuk membubarkan kerumunan massa yang ada di wilayah Pagedangan. Razia akan terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Saat dirazia petugas, sejumlah pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan justru melawan dan menolak dibubarkan. Bahkan mereka menghina petugas. Tim Penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan mengejar sejumlah pemuda yang melarikan diri ke pemukiman warga usai menghina dan melawan petugas saat diminta membubarkan diri ketika terjaring razia pencegahan virus corona. Petugas menyisir satu persatu rumah di sekitar lokasi dan menangkap salah satunya yang bersembunyi di rumah warga. Di lokasi lain, petugas juga meringkus sejumlah pemuda lain. 7 orang pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketujuhnya diketahui merupakan pelaku aksi balap liar di jalan raya dan diberikan tindakan teguran, namun mereka melawan dan menghina petugas. Saat berada di Jalan Nuri, mendapatkan sekelompok remaja yang sementara mengendarai kendaraan. Kemudian tim penikam berusaha untuk membubarkan, namun remaja tersebut malah menghina petugas. Jadi ada sebanyak 7 daripada remaja tersebut sempat diamankan, dibawa ke posko penikam Polrestabes Makassar. Untuk proses lebih lanjut, ke-7 orang pemuda ini diberikan penindakan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah wabah corona, petugas justru mendapati puluhan pengunjung memadati diskotik. Bahkan hasil tes urin diketahui 43 pengunjung positif mengkonsumsi narkoba. Polisi mendobrak pintu sebuah diskotik yang berada di area hotel di kawasan Jodoh, Kota Batam. Dentuman musik membuat pengunjung tak mengetahui kedatangan polisi. Setelah mengetahui polisi datang dan melakukan penggerbegan, para pengunjung berusaha kabur. Namun dari 3 pintu utama telah dijaga polisi. Penggerbegan diskotik ini terkait larangan berkumpul untuk mencegah penyebaran virus corona. Para pengunjung dan pengelola diskotik diamankan kemudian menjalani tes urin. Di salah satu diskotik P di Kota Batam ini ditemukan sebanyak 71 pengunjung. Dari 71 orang yang diamankan, 43 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba. Polisi menjerat pengunjung dan pengelola diskotik dengan Undang-Undang Nomor 4 tentang wabah penyakit menular. Puluhan pengunjung yang positif mengkonsumsi narkoba diserahkan ke pihak BNNK Batam untuk direhabilitasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 mobil mewah yang dikemudikan pasangan remaja pria dan wanita ditilang polisi karena melaju kencang di jalan raya. Satu mobil dikendarai tanpa nomor polisi, sementara mobil lainnya menggunakan knalpot tidak standar. 2 mobil mewah saat dikawal menuju kantor polisi viral di media sosial. Dua mobil mewah yang melaju di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak ini menarik perhatian, bahkan sejumlah warga mengumpat kesal karena suara knalpot yang keras. Warga melihat pengemudi 2 mobil yang sesekali melambat ini 2 remaja, pria dan wanita. 2 mobil ngebut-ngebut di Jalan Gajah Mada, kena kawal polisi langsung. 2 mobil mewah kemudian dicegat 5 polisi lalu lintas dan dikawal sepanjang perjalanan menuju kantor polisi. 2 mobil mewah ini satu diantaranya tidak terpasang plat nomor polisi. 2 pengendara mobil mewah yang masih remaja, pria dan wanita kemudian diperiksa di Polresta Pontianak. Orang di situasi kayak gini masyarakat tidak gaya-gaya. Sombong sekali kali ya. Apa yang kalian mengatakan? Tahu, ada yang kaya-kaya tahu semuanya, dan caranya. Dalam pengakuannya di kantor polisi, kedua remaja ini sengaja melaju untuk menikmati jalanan kota Pontianak dengan mobil mewah yang dimiliki. Keduanya mendapat sanksi tilang karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas mendadak saat berada di warung kopi. Khawatir wabah virus corona, warga tak berani mendekat hingga pria ini dibiarkan beberapa jam dalam posisi duduk menunggu kedatangan tim medis. Warga dikejutkan dengan tewasnya kakek Umri saat duduk di kedai kopi di Jalan Syekh Abdul Wahab, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Khawatir wabah virus corona, warga tak berani mendekat sehingga jasad pria 80 tahun ini berada di kursi selama beberapa jam. Polisi yang tiba di lokasi juga menunggu tim medis Rumah Sakit Tanjung Pura untuk mengevakuasi korban. Tadi gimana bang? Ada gejala di sakit atau gimana? Duduk aja, menong-menong aja deh. Memang biasanya dia sering di sini bang? Sering, tiap hari. Kadang-kadang saya ngantarkan dia pulang ke Jalan Pemuda. Ini rumahnya di mana bang? Jalan Pemuda. Menurut warga, kondisi kesehatan korban kurang membaik dan mengidap penyakit sesak nafas. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Ijra Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di dekat tiang listrik dengan kondisi mengalami luka bakar. Di tengah wabah virus corona, warga tidak berani mendekat dan mengevakuasi korban. Penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas membuat geger warga Jalan Haji Hanif, Persucetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wanita tersebut ditemukan dengan sebagian tubuh mengalami luka bakar, diduga tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Warga tak berani mendekat khawatir wanita tersebut meninggal dunia akibat virus corona. Proses evakuasi kemudian dilakukan petugas medis. Mayat wanita tersebut ditemukan seorang warga yang melintas, kemudian warga memberitahukannya kepada petugas keamanan komplek perumahan. Untuk mengecek kebenarannya, saya suruh security mengambil kayu, goyang ini udah tegang. Nah, saya langsung lapor sama Pak Kades, ketemu saya punya pimpinan, seorang Pak Kades. Nah, baru Pak Kades lapor ke kepolisian. Petugas Polsek Persucetuan bersama tim Inafis Polrestabes Medan yang turun ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Sementara diduga kuat, wanita tersebut tewas tersengat listrik akibat memegang kabel listrik yang terkelupas. Jasad wanita tanpa identitas ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Polisi meminta kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk menghubungi petugas Polsek Persucetuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, iNews melaporkan. Polisi melepas tembakan peringatan saat melakukan razia cegah penyebaran corona di sebuah warung kopi. Di dalam warung kopi didapati puluhan warga sedang bermain judi. Tembakan peringatan dilepaskan saat polisi merazia sebuah warung kopi di Jalan Janah Jari, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Sejumlah warga kocar-kacir hendak kabur dari pemeriksaan polisi. Razia pencegahan virus corona dilakukan setelah warga melapor masih banyak warga yang nekat berkumpul di warung kopi. Saat digeledah ditemukan puluhan warga sedang asik bermain judi. Polisi juga menemukan kertas yang digunakan warga untuk bermain judi togel. Sejumlah warga lainnya didapati asik nongkrong sambil makan di warung tersebut. Ada masyarakat melaporkan bahwa di depan warung ada orang sedang kumpul-kumpul bermain kartu. Kita langsung mengecek lokasi dan ternyata betul ada sekitar 20-an orang sedang bermain kartu dan kita sudah amankan dan dibawa ke kantor. Kartu remi dan uang yang digunakan untuk berjudi disita sebagai barang bukti. Puluhan pelaku judi dibawa ke Polda Kalimantan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. 2 siswi SMP tertangkap warga saat hendak mencuri motor yang terparkir di teras rumah warga. Warga yang emosi nyaris mengeroyok kedua pelaku sebelum diamankan polisi. Kedua remaja ini nekat mencuri hanya karena kesal tidak dibelikan motor oleh orang tuanya. Penangkapan 2 orang siswi SMP yang kepergok mencuri motor di teras rumah warga di Desa Karangpandan, Pasuruan, Jawa Timur nyaris ricuh. Warga yang emosi menghakimi kedua remaja putri ini. Aksi massa bisa dicegah setelah polisi datang mengamankan kedua pelaku ke Mapolresta Pasuruan. Saat beraksi, modus pelaku berpura-pura meminta air putih kepada pemilik rumah. Saat korban lengah, pelaku membawa kabur motor dengan cara didorong. Aksi pelaku gagal setelah korban berteriak maling menarik perhatian warga. Ironis, motif pelaku karena kesal tak dibelikan motor oleh orang tuanya. Dan memang rupanya tidak profesional, dia bukan pelaku, dia masih di bawah umur, dia masih sekolah di tingkat SMP keduanya. Kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMA di Tasikmalaya, Jawa Barat membawa kabur mobil milik mantan seorang Kapolda. Pelaku beraksi dengan mengelabui petugas pencucian mobil, berpura-pura diminta mengambil mobil. Pelaku ternyata telah beberapa kali beraksi dan membawa kabur 2 mobil serta sepeda motor. Benar. Di seberang gimana sih? Oh itu ya. Pelajar kelas 2 SMA ini ditangkap polisi usai melakukan servis mobil di sebuah bengkel di Gobras Ciamis karena membawa kabur mobil milik mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Pelajar berusia 16 tahun ini membawa kabur mobil mantan Kapolda Jawa Barat di tempat pencucian mobil. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku bisa mengambil mobil di tempat pencucian karena juga mengetahui identitas pemilik mobil. Itu mobil rencana mau dijual kemana kamu, Kasmat? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Mau dipakai? Iya, Pak. Ternyata bukan sekali pelaku beraksi. Pelajar ini juga mengambil mobil di tempat pencucian Raja Polah dengan cara sama, menyebut nama pemilik mobil untuk meyakinkan pada petugas yang melakukan pencucian mobil. Mobil yang telah diambil kemudian diganti nomor polisinya dan ditunjukkan pada teman-teman sekolahnya. Warga Purbaratu Tasikmalaya ini ternyata juga pernah mengambil 2 sepeda motor di Ciamis, Jawa Barat dengan cara yang sama. Dia itu mengelabui pihak yang pencucian mobil, mengaku dia yang punya atau disuruh oleh yang punya ngambil mobil, intinya itu. Dan itu cuma dijual kan, Dan? Enggak, dia hanya untuk pakai. Tadi udah kita interogasi, dia modusnya hanya untuk pakai sendiri. Dia nggak punya ini, katanya nggak punya, pengen punya mobil atau pengen punya motor. Tadi yang pertama kan motor kan, ya makanya melakukan itu. Dia sendirian, Dan? Operasi? Dia sendirian. Komandan, ini apakah betul pelaku ini masih sekolah, status pelajar? Iya, masih pelajar. Cuma kan sedang libur kan. Masih pelajar, umur 16 tahun lebih ya. Tersangka ternyata pernah terjerat kasus hukum melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban anak berusia 13 tahun. Seharusnya tersangka menjalani hukuman 15 tahun penjara.
Namun tersangka kemudian dititipkan di pondok pesantren dan memilih kabur. Tersangka kembali melakukan tindakan kriminal, melakukan penipuan. Semua barang yang diambil tidak dijual, tapi hanya untuk bergaya dan ditunjukkan pada teman-temannya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dan dijerat pasal penipuan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.